Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para peserta kajian ukhuwah pediatrik yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah lama sekali tidak meneruskan kajian kita. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini. Kita mendapatkan pahala yang agung darinya dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari kajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jamaah kajian ukhuwah pediatrik yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan kaum muslimin yang berasal dari orang-orang yang keadaannya lemah, fakir, dan tidak punya kedudukan. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, bab ini dibuat untuk memberikan hiburan, untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang kekurangan, kepada mereka yang tidak punya kedudukan. Karena ternyata banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mereka. Dan ini merupakan keindahan syariat Islam. Jadi jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Islam itu menjadikan seseorang benar-benar bisa berada dalam kebaikan yang luar biasa. Disebutkan di dalam hadis bahwa keadaan seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Semua keadaannya bisa menjadi keadaan yang paling baik. Karena seseorang itu hanya berada di antara dua keadaan. Keadaan nikmat atau keadaan susah atau musibah. Ketika keadaannya nikmat, seorang mukmin bisa bersyukur. Dan itulah yang paling baik untuk dia. Ketika keadaannya ya dia tertimpa musibah, dia bisa bersabar dan itulah yang terbaik untuk dia. Di sini juga demikian jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Keadaan seseorang bisa berada dalam keadaan yang kuat, tinggi kedudukan, kaya harta. Bisa juga sebaliknya. Keadaannya lemah, kedudukannya rendah, dan tidak punya harta. Seorang muslim bisa menjadi yang terbaik apapun keadaannya. Ketika keadaannya kaya, kedudukannya tinggi, kuat, dia bisa menjadi orang yang sangat baik. Ketika
dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis disebutkan pujian untuk seorang imam yang adil? Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah imamun adlun. Pemimpin yang adil. Bukankah di dalam hadis disebutkan tentang pujian orang yang kaya raya, tapi dia suka berinfak dan bersedekah? Disebutkan bahwa ada 2 orang yang boleh kita hasadi. Kita boleh hasad kepada 2 orang ini. Maksudnya kita boleh ingin seperti 2 orang ini. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Yang pertama orang yang dikasih ilmu, kemudian dia menyebarkan ilmunya. Dia menggunakan ilmunya ya untuk kebaikan orang banyak. Orang yang kedua, orang yang diberikan kelimpahan harta. Dan dia menggunakan hartanya benar-benar untuk kebaikan. Baik. Islam juga memuji orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang jelata, tidak punya kedudukan. Subhanallah, inilah keindahan Islam yang sangat luar biasa. Dengan Islam siapapun bisa menjadi orang yang paling baik. Dan inilah yang kita bahas saat ini. Keutamaan kaum muslimin yang lemah dan kaum muslimin yang miskin, fakir, tidak punya kedudukan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengawali bab ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Arti dari ayat ini, wasbir nafsak, bersabarlah engkau wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabar untuk terus bersama orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajhah. Mereka benar-benar menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menginginkan dunia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Di dalam ayat ini memang tidak ada disebutkan orang fakir, orang miskin, orang lemah, tidak. Tapi sabab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang miskin. Yang ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar membersamai orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan. Yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus di pagi hari maupun di sore hari. Dan mereka tidak menginginkan apapun kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ada keutamaan khusus bagi mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang tidak punya kedudukan, asalkan mereka dekat dengan Allah. Asalkan mereka beramal kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Berdoa di sini bisa mencakup doa ibadah, bisa mencakup doa masalah. Doa ibadah maksudnya ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya setiap orang yang beribadah itu dia meminta kepada Allah.
Meminta apa? Paling tidak dia meminta pahala. Orang yang beribadah kepada Allah, paling tidak dia minta pahala Allah. Ya, minta pahala kepada Allah. Orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, bukankah dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka perbuatannya berpuasa itu sebenarnya adalah beribadah, berdoa. Sebenarnya adalah berdoa, tapi berdoanya dengan perbuatan. Dengan perbuatan tersebut dia menginginkan, dia meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa masalah jelas ya, permintaan. Doa yang berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka selalu berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena kemuliaan orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berdoa, Allahumma ahyini miskin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai seorang miskin. Wa amitni miskina. Dan wafatkan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan giring aku bersama rombongannya orang-orang miskin. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan orang miskin. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Bukan berarti orang yang kaya kita anjurkan untuk menjadi miskin. Jangan disalahfahami. Tapi jadikan hadis-hadis seperti ini sebagai pengetahuan kepada kita bahwa orang-orang miskin itu punya kemuliaan. Ya, orang-orang miskin itu punya kemuliaan. Maka jangan hinakan mereka. Sayangi mereka, dekati mereka. Ini yang kita maksud ya. Orang yang kaya itu punya kebaikan yang lainnya. Ada pintu-pintu kebaikan untuk orang-orang kaya. Ya. Maka jangan karena hadis-hadis seperti ini atau ayat-ayat seperti ini kemudian kita ingin memiskinkan diri kita. Tidak ya. Jadi jadilah orang yang saleh apapun keadaan kita. Ini yang kita inginkan. Jangan rendahkan orang lain. Ya. Lihatlah orang-orang yang miskin sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menzalimi mereka, menghinakan mereka, menyepelekan mereka. Tapi jadilah orang-orang yang menyantuni mereka, memuliakan mereka, hidup bersama mereka, dekat dengan mereka, seperti dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kaum muslimin itu harus saling mengisi. Ya. Kaum muslimin harus saling mengisi. Yang miskin, ya, dengan kemiskinannya dia bisa mengisi kekosongan. Ya, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya. Dia isi kekosongan itu. Orang kaya mengisi kekosongan. Ya, mungkin ada orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan dia, maka dia membantu. Ya, baik. Yang berikutnya, hadis dari Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kalian aku kabarkan tentang ahli syurga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau menyebutkan kata-kata seperti ini tujuannya adalah ingin mengambil perhatian para sahabat agar mereka memperhatikan dahulu ya apa yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah.
Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk surga? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'if, yaitu setiap orang yang lemah, ya, setiap orang yang lemah dan dia tidak terlalu memikirkan kedudukannya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mewujudkannya. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mewujudkan. Apa maksudnya bersumpah atas nama Allah, kemudian Allah akan mewujudkannya? Iya. Bersumpah atas nama Allah biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya. Misalnya, demi Allah rumah ini akan jadi. Dengan sumpahnya ini, rumah tersebut akhirnya menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rumah yang sempurna. Walaupun keadaan orangnya miskin, tapi ketika dia bersumpah demi Allah rumah ini pasti jadi, maka Allah memudahkan dia untuk menjadikan rumahnya. Itulah maksud dari orang yang bersumpah atas nama Allah kemudian Allah mengabulkan. Contoh lagi misalnya, demi Allah anakku pasti selamat. Demi Allah anakku pasti selamat. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan anaknya. Kemudian Allah selamatkan anak tersebut. Ya, inilah sumpah atas nama Allah, ya, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikabulkan? Karena keadaannya dia orang yang baik. Dia orang yang lemah, tapi dia benar-benar saleh. Maka walaupun dia diremehkan orang, tapi kalau dia sudah bersumpah, maka sumpahnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ahli surga itu kebanyakan orang yang lemah. Orang yang miskin. Rakyat jelata. Tidak punya kedudukan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, tilkad darul akhirah. Naja'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naja'aluha, kami jadikan negeri akhirat itu untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Untuk orang-orang yang mereka tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di dunia dan mereka tidak menginginkan kerusakan. Mereka tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di dunia dan mereka tidak menginginkan kerusakan. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, penghuninya kebanyakan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang terlihat hina, tidak punya kedudukan. Ya, ini menunjukkan keutamaan mereka yang miskin, mereka yang fakir, mereka yang lemah, ya, mereka yang tidak punya kedudukan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu utullin jawadhin mustakbir, yaitu orang yang kata-katanya kasar, ya, hatinya keras. Kemudian al-jawwadh, kata Syekh Utsaimin, dia adalah orang yang banyak mengeluh, tidak sabaran. Ya, orang yang tidak sabaran dan banyak mengeluh. Mustakbir dan orang yang sombong. Ini sifat-sifat, ya, calon penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai sifat-sifat ini ada pada kita. Utul itu orang yang, ya, kasar, keras hati, ya. Jawaz, orang yang tidak sabaran, suka mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, ya. Ada ujian sedikit langsung mengeluh. Ini jawaz. Mustakbir, orang yang sombong.
Sombong itu apa? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ya, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, ya, dan menganggap rendah manusia. Menganggap orang lain rendah, rendahan, ya. Ini sikap takabur, sikap sombong. Jadi kalau kita tidak ingin sombong, jauhi dua sikap ini semuanya. Tidak boleh salah satunya. Jadi ada orang yang sombong, yang bentuknya adalah meremehkan manusia, merendahkan manusia, walaupun dia mau dinasihati, walaupun dia menerima kebenaran. Tapi dia punya kesombongan dari sisi merendahkan orang lain. Ada orang yang dia tidak merendahkan orang lain, tapi dia tetap dianggap sombong. Kenapa? Karena ada salah satu sifat sombong pada dia, yaitu misalnya menolak kebenaran yang sudah jelas datang kepada dia. Sudah jelas ada dalilnya dari Al-Quran. Ada dalilnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, masih dia tolak. Tidak, yang benar tidak seperti itu. Dan dia tidak punya dalil. Pokoknya dulu guru saya tidak seperti itu. Padahal gurunya yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih perkataan para ulama. Yang seperti ini, ya, walaupun dia tidak merendahkan orang lain, ya dia tetap dikatakan sombong. Ya. Jadi orang yang ingin selamat dari kesombongan, dia harus selamat dari dua sifat ini. Sifat merendahkan manusia dan sifat menolak kebenaran. Baik. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, atau dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah hadis dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil rajulin 'indahu jalis, ma ra'yuka fi hadha? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada seseorang yang duduk di sisi beliau ketika itu, apa pendapatmu tentang orang ini? Faqala, maka orang tersebut mengatakan, ya, sahabat Nabi yang ditanya oleh Nabi ini menjawab, rajulun min asyrafin nas. Orang ini adalah orang yang berasal dari orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah. Orang ini demi Allah, ya, sangat pantas untuk dinikahkan ketika dia melamar. Wa in syafa'a an yushfa'. Apabila orang ini memberikan rekomendasi, memberikan syafaat, maka dia sangat pantas untuk diterima syafaatnya. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadha? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang yang sama, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu orang fakirnya kaum muslimin. Dia salah satu orang fakirnya kaum muslimin. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Dan orang yang seperti ini ketika dia melamar, ya, maka lamarannya pantas untuk ditolak. Wa in syafa'a la yusyaffa'. Ya. Dan ketika dia memberikan syafaat, ya, maka
syafaatnya tidak pantas juga untuk diterima. Ketika dia memberikan rekomendasi, maka rekomendasinya tidak pantas untuk diterima. Wa in qala alla yusma' li qawlihi. Kalau dia mengatakan sesuatu, maka selayaknya perkataannya tidak didengar. Ya, subhanallah, ternyata ya dari zaman dulu penyakit ini ada, jamaah. Jadi kalau yang bicara orang kaya didengar. Kalau yang berbicara orang miskin tidak didengar. Walaupun pembicaraannya sama. Kata-katanya sama. Tapi kalau yang mengatakan orang kaya didengar. Kalau yang mengatakan orang miskin tidak didengar. Ya, ini penyakit. Ya sebenarnya ya jangan sampai kita yang seperti itu ya. Siapapun yang mengatakannya, maka lihatlah apakah memang itu benar sesuai dengan dalil, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ataukah sebaliknya. Kalau memang ya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, bertentangan dengan dalil, ya, maka siapapun yang mengatakannya harus kita tolak. Tapi kalau misalnya perkataannya benar, sesuai dengan dalil, selaras dengan nilai-nilai Islam, siapapun yang mengatakannya harusnya kita terima. Baik. Setelah mendengar perkataan orang ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hada khairun min mil'il ardi mithla hada." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang miskin ini itu lebih baik daripada orang yang tadi, walaupun orang tadi itu banyaknya sampai memenuhi bumi. Satu orang ini yang kamu katakan orang ini orang miskin itu lebih baik, ya, daripada orang yang tadi walaupun jumlahnya sampai memenuhi bumi. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan ya bahwa jangan sampai kita meremehkan orang miskin. Orang miskin itu kalau dia saleh sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dengan kemiskinannya. Dia melakukan ketaatan dalam keadaan seperti itu. Maka ya dia mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita minder ketika kita kekurangan. Jadikan kekurangan itu sebagai jalan kemuliaan akhirat kita. Sadarlah dengan hal itu. Dan fokuslah untuk mengejar akhirat. Kalau misalnya di dunia, ya, kita memang takdirnya menjadi orang yang kurang, ya, tidak punya kedudukan, ya. Harta kita memang diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai akhirat kita ya kita rusak juga. Jadikan itu sebagai jalan kemuliaan akhirat kita. Karena orang-orang miskin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka ya memang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah di suara? Suara saya jelas? Jelas Ustadz, ada yang Baik. masuk tadi kayaknya. Iya. Ya. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimanallah, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ihtajjatin jannatu wan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga dan neraka saling berhujjah. Surga dan neraka saling berhujjah. Baik, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, ini surga kan benda mati, neraka kan benda mati. Gimana bisa saling berhujjah? Maka
Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini tentang sesuatu yang gaib dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita terima dengan apa adanya. Memang Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan surga dan neraka saling berhujjah. Ya sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa nantinya tangan kita berbicara. Yauma tasyhadu eh, eh, di dalam surat Yasin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi di hari kiamat nanti lisan-lisan orang-orang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lisan tersebut tidak bisa berbicara. Tapi tangan-tangan mereka dijadikan bisa berbicara. Dan kaki-kaki mereka bisa bersaksi ya atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi Allah mampu menjadikan benda yang kelihatannya mati bisa berbicara. Bukankah di dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi nanti bumi juga itu menjelaskan kepada manusia bahwa Rabb-nya telah mewahyukan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bumi tersebut. Jadi bumi bisa berbicara ketika itu. Ya, ini juga demikian. Ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka saling berhujjah. Faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Maka neraka pun mengatakan di dalam diriku, ya, di dalam neraka ada al-jabbarun al-mutakabbirun. Al-jabbarun orang-orang yang kasar, orang-orang yang suka memaksa, ya. Orang-orang yang berkuasa dengan kekuasaan yang otoriter, yang zalim. Wal mutakabbirun, ya. Dan orang-orang yang sombong. Ya, tadi dikatakan sombong adalah orang yang memiliki salah satu dari dua sifat. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini ya sifat ahli neraka. Wa qalatil jannah, sedangkan surga mengatakan fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Sedangkan yang ada pada diriku, yaitu pada surga Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara keduanya, di antara surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakil jannah rahmati. Sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku. Arhamu biki man asya. Aku memberikan rahmat. Aku memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki rahmat itu denganmu. Wa innakin nar, dan sesungguhnya engkau wahai neraka, azabi adalah azabku. Wa adzibu biki man asya. Aku akan mengadab denganmu siapapun yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha. Dan aku akan memenuhi kalian berdua. Aku akan jamin bahwa nanti kalian berdua itu akan penuh. Ya. Jadi surga akan dipenuhi oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan neraka akan dipenuhi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun neraka itu sangat luas, begitu pula walaupun surga itu sangat luas sekali. Jadi jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, coba bayangkan bagaimana luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai
jurangnya saja itu sedalam perjalanan batu yang dilemparkan sampai 70 tahun. Kalau ada batu dilemparkan sampai 70 tahun ya ke bawah, perjalanan itu setelah 70 tahun ya baru sampai ke dasarnya neraka. Ini dalamnya saja seperti itu. Ya bagaimana dengan luasnya? Bagaimana dengan luasnya? Surga Allah Subhanahu wa taala juga sangat luas sekali. Sampai disebutkan dalam hadis ya, orang yang paling terakhir masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. 10 kali lipatnya dunia. Itu yang paling rendah. Bagaimana yang di atasnya? Dan berapa kali lipat? Ya berapa penduduk surga? Banyak sekali. Sehingga surga itu sangat luas sekali. Dan dua-duanya ya Allah jamin akan dipenuhi ya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Baik, intinya di dalam hadis ini disebutkan keutamaan orang-orang yang miskin, bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang lemah. Ya tentunya bukan hanya lemah, bukan hanya miskin. Dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam. Ya, kalau hanya miskin saja tapi dia ternyata ya bejat, ya, dia kehilangan dunia, kehilangan akhiratnya. Hanya miskin saja tapi tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, ya kemiskinannya tidak akan mempengaruhi kebaikan dia. Ya, jadi yang dimaksud dengan miskin dan orang-orang lemah di sini adalah mereka yang tetap ya menjadi orang yang saleh walaupun keadaan mereka miskin, walaupun keadaan mereka lemah. Baik. Hadis yang berikutnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azimu yaumal qiyamah." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti benar-benar akan datang seorang lelaki dalam keadaan dia sangat gemuk dan badannya sangat besar. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata ketika ditimbang orang tersebut ya bahkan tidak menyamai beratnya satu sayap nyamuk. Ketika ditimbang ya tidak bisa menyamai bahkan beratnya satu sayap nyamuk. Padahal orang ini adalah orang yang sangat gemuk dan sangat besar. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa hubungannya hadis ini dengan bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kedudukan? Baik. Hubungannya karena biasanya orang yang gemuk itu banyak makan asalnya. Dan orang yang banyak makan biasanya adalah orang yang kaya. Dan biasanya orang yang kaya, ini kebanyakan ya, tidak semua orang kaya. Kebanyakan. Banyak orang yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kekayaan tersebut menjadikan dia jauh dari syariat. Menjadikan dia jauh dari syariat. Orang ini ya punya sifat ini. Sifat ya dia adalah orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia ya banyak makan dan akhirnya ya badannya gemuk dan menjadi besar. Tapi ternyata ya tidak ada timbangan, tidak ada beratnya sama sekali. Itu semuanya tidak berguna bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang lemah, orang yang miskin dan jelata ya, rakyat jelata, tidak punya kedudukan.
orang biasa. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syabba. Dulu pernah ada seorang lelaki atau wanita berkulit hitam, dan dia menyapu masjid, membersihkan masjid. Di riwayat ini disebutkan atau. Jadi yang pertama kemungkinannya wanita berkulit hitam. Kemudian disebutkan atau dia itu seorang laki-laki yang masih muda. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kebanyakan riwayat menyebutkan kata wanita berkulit hitam. Ya, kebanyakan riwayat menyebutkan redaksi wanita berkulit hitam dan tidak menyebutkan redaksi tentang pemuda. Baik. Kalau dikatakan wanita berkulit hitam, berarti orang ini bukan dari Arab, ya, bukan dari Arab. Orang Arab itu pada asalnya kulitnya bukan kulit hitam, tapi kulitnya ya bisa sawo matang seperti kita, ya bisa juga ada orang-orang yang berkulit putih ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Intinya orang ini, wanita ini bukan wanita Arab. Dan dia berkulit hitam. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu merasa kehilangan. Wanita ini kemana? Atau pemuda yang biasanya menyapu masjid itu kemana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu kepada para sahabatnya. Maka para sahabatnya mengatakan matat atau mat. Para sahabatnya mengatakan sudah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala kuntum adantumunani? Kenapa kalian tidak tidak memberitahukanku tentang dia, tentang kematiannya? Jadi karena orang ini dianggap oleh para sahabat orang biasa, maka ketika orang ini meninggal, para sahabat langsung menghormati jenazahnya dan menguburkannya tanpa memberitahukannya atau tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap orang yang biasa, tidak begitu istimewa. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah protes. Kenapa kalian tidak mengabarkan hal itu kepadaku? Faka'annahum sagharu amraha au amrah. Ya, jadi sepertinya para sahabat itu menganggap orang ini orang yang tidak penting bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ternyata orang tersebut menempati kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah perhatikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Dulluni ala qabri." Tunjukkan kepadaku kuburannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tahu kuburannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyolatinya. Fadulluhu fasalla alaiha. Maka akhirnya para sahabat fadalluhu fasalla alaiha. Para sahabat akhirnya memberikan petunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kuburannya, dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya. Tsumma qala, inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Ya, sesungguhnya kuburan ini itu dipenuhi dengan kegelapan, sehingga yang berada di kuburan itu merasa gelap sekali. Wa innallaha
yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan itu terang benderang dengan salatku atas mereka. Kisah ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kisah yang sangat menakjubkan. Ternyata orang yang dianggap remeh oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata orang yang sangat istimewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyempatkan diri untuk menyolatinya di kuburannya. Dan ada banyak pelajaran dari kisah ini. Ada banyak pelajaran dari kisah ini. Di antaranya bahwa orang yang membersihkan masjid ya tidak harus laki-laki. Ya boleh yang bertugas membersihkan masjid seorang perempuan di sini. Ternyata perempuan berkulit hitam ya yang biasa membersihkan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orangnya adalah wanita berkulit hitam. Kemudian di sini juga ada pelajaran bahwa ketika kita ingin menyolati orang ya, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, kita datang telat ya, kita boleh ya sholat di atas kuburan. Bagaimana kita menghadap ya ketika kita sholat di atas kuburannya? Ya kita menjadikan kuburan itu berada di antara kita ya dan Ka'bah. Ya. Jadi kita jadikan kuburan itu berada di depan kita dan kita mengarahnya ya ke kiblat. Kemudian dalam hadis ini juga ya ada pelajaran berharga menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu sesuatu yang gaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu sesuatu yang gaib. Ada sebagian sahabat beliau meninggal, ternyata beliau nggak tahu. Harus diberitahu oleh para sahabat beliau. Ternyata beliau tidak tahu letak kuburan sahabat tersebut. Makanya beliau meminta ya kepada para sahabatnya untuk diberitahukan mana letak kuburannya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu sesuatu yang gaib, tentunya ya tidak demikian. Ya ini menunjukkan ya bahwa beliau tidak tahu hal yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Baik. Ini juga menunjukkan ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bisa mengetahui yang gaib ketika Allah mengabarkannya. Ya beliau di akhir hadis mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahli. Kuburan ini itu dipenuhi dengan kegelapan. Sehingga ya orang yang menghuninya merasa sangat gelap sekali. Ya, ini sesuatu yang gaib ya. Para sahabatnya tidak tahu itu. Tapi dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kuburan-kuburan tersebut, akhirnya Allah memberikan ya menjadikan kuburan itu menjadi terang benderang. Ya ini kabar yang gaib ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ini karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimanallah, hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rubba asy'atha aghbar madfu'in bil bab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Betapa banyak orang yang rambutnya sudah kusut, pakaiannya sudah lusuh, kalau dia datang ke rumah akan ditolak, ya tidak akan dimasukkan ke dalam rumah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mewujudkan sumpah. Ya, Allah akan mewujudkan sumpah. Ini menunjukkan bahwa penampilan lahir jangan dijadikan sebagai tolak ukur. Penampilan lahir jangan dijadikan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang. Ya, ada orang-orang yang kelihatannya biasa,
Padahal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, sangat luar biasa. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, berhati-hatilah dalam berhadapan dengan manusia. Berhati-hatilah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan. Bisa jadi dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kata-katanya benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sesuatu yang gaib juga. Beliau mengatakan, "Qumtu ala babil jannah." Aku pernah berdiri di pintu surga. Qumtu ala babil jannah. Aku pernah berdiri di depan pintu surga. فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ. Dan ternyata orang-orang yang memasuki surga adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sedangkan orang-orang yang kaya raya, mereka tertahan. Mereka tertahan. Sudah di depan surga, tapi mereka belum diizinkan masuk. Disebutkan di dalam hadis yang lain, perbedaan waktu antara orang miskin dan orang kaya ketika masuk surga itu sampai setengah hari. Jangan mengatakan, Ustadz, setengah hari kan waktu yang pendek, Ustadz. Ternyata setengah hari di akhirat itu 500 tahun. Setengah hari di akhirat nanti itu 500 tahun. 500 tahun. Waktu yang pendek atau waktu yang panjang? Jawabannya sangat panjang sekali. Kita nunggu 10 tahun saja, kayaknya lama sekali. Nunggu 20 tahun, lama sekali. Nunggu seumur hidup, apalagi. Apalagi orang sekarang ya, sukanya instan. Kalau ketahuan nunggunya lama, ya pasti sudah malas-malesan. Orang yang kaya, itu masuk surganya setelah orang-orang miskin, dan waktunya sampai, perbedaan waktunya sampai 500 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sedangkan orang-orang yang punya harta yang melimpah, mereka tertahan. Ghaira anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Sedangkan ahli neraka sudah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar. Aku pun pernah berdiri di depan pintu neraka. Fa idza 'ammatu man dakhalahan nisa. Dan ternyata sebagian besar yang memasuki neraka adalah wanita. Sebagian besar atau mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Ya, ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan difahami sebagai perendahan atau penghinaan. Ini harus difahami sebagai peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita menjadi mayoritas penduduk neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya. Kenapa? Karena mereka itu biasa melakukan kekufuran, yakfurna.
Para sahabat ketika itu bertanya, apakah yang engkau maksud mereka banyak kufur kepada Allah? Yang engkau maksud kufur, apakah maksudnya kufur kepada Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, enggak. Yakfurnal ashir. Yang dimaksud kufur di sini adalah mereka kufur kepada kebaikan suami. Ya, mereka biasa kufur kepada kebaikan suami. Jadi ini ya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah terjadi yang seperti itu. Makanya para jamaah wanita ya ini peringatan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari saya. Jadi terimalah dengan hati yang jernih dan berusahalah untuk tidak demikian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan solusi bagi para jamaah wanita. Solusinya apa? Tasaddaqna. Bersedekahlah. Banyaklah bersedekah. Karena sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. Maksudnya walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Ini menunjukkan bahwa sedekah bisa menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah wanita, para wanita kaum muslimin, semangatlah kalian dalam bersedekah. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dari neraka. Ini lebih ditonjolkan, ini lebih ditekankan ya kepada para wanita. Bukan berarti yang laki-laki ya tenang-tenang saja, tidak ya. Yang laki-laki juga dianjurkan untuk banyak bersedekah ya. Di samping bisa menyelamatkan dari neraka ya, juga bisa meninggikan derajat laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di surganya. Baik. Yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis tentang 3 orang yang berbicara ketika masih kecil. Ini hadisnya panjang jemaah. Hadisnya panjang. Kita baca dengan cepat saja ya. Intinya di sini ya ada orang-orang lemah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang lemah yang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sedih ketika keadaan kita lemah. Jangan sedih ketika keadaan kita miskin. Jangan sedih ketika keadaan kita tidak punya kedudukan. Di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidak ada yang bisa berbicara ketika masih kecil, masih bayi. Tidak ada yang bisa berbicara ketika masih bayi kecuali 3 orang. Yang pertama, Isa bin Maryam. Nabi Isa yang ceritanya bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Maryam. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini perkataan Nabi Isa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Isa ketika itu masih bayi. Yang kedua adalah sahibu Juraij. Sahibu Juraij. Ya, jadi anak kecil yang katanya ya adalah anaknya Juraij. Padahal sebenarnya tidak. Makanya di sini disebutkan sahibu Juraij. Juraij, sahabatnya Juraij. Ini anak masih bayi. Bagaimana ceritanya? Di sini disebutkan wa kana Juraijun rajulan abida. Juraij itu dahulu adalah orang
yang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Dan Jurayj ini memisahkan diri dari manusia, ingin hidup sendiri. Dan akhirnya membuat tempat ibadah. Dia membuat tempat ibadah sendiri dan dia ingin beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Fa'atathu datanglah ibunya. Wa huwa yusalli, ketika dia sedang salat. Faqalat, maka ibunya mengatakan, ya Jurayj. Jadi ibunya manggil Jurayj. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, Jurayjnya sedang salat. Jurayj dengar panggilan ibunya, tapi dia sedang salat. Maka Jurayj mengatakan di dalam hatinya, ya Rabb, ummi wa salati. Wahai Rabbku, ibuku dan salatku ini bagaimana? Maksudnya, apakah ibuku ataukah salatku? Akhirnya Jurayj fa'aqbala ala salatihi fansarafat. Akhirnya Jurayj mendahulukan salatnya. Maksudnya terus meneruskan salatnya. Dan ibunya akhirnya pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Besoknya ibunya datang lagi ke tempat ibadahnya Jurayj. Dan qadarullah ma syaa fa'al, ketika itu Jurayj pun sedang salat. Karena memang Jurayj ini orang yang ahli ibadah, salat terus. Faqalat, ya Jurayj. Maka ibunya manggil lagi. Wahai Jurayj. Akhirnya Jurayj juga dalam hatinya mengatakan, ay Rabb ummi wa salati, wahai Rabbku, salatku dan ibuku. Aku dahulukan yang mana ini? Fa'aqbala ala salatihi. Maka akhirnya Jurayj pun mendahulukan salatnya dan meneruskan. Falamma kana minal ghad. Akhirnya ibunya pergi lagi, besoknya datang lagi. Keadaan yang sama terjadi. Apa akhirnya? Ibunya Jurayj marah. Ibunya Jurayj marah. Ya ibu, orang yang lemah. Ya. Ini Jurayj juga orang yang biasa. Mereka orang-orang miskin. Tempat ibadahnya Jurayj pun terbuat dari batu, terbuat dari tanah liat biasa. Ya, intinya dua orang ini orang-orang miskin. Ahli ibadah, orang-orang saleh. Ibunya ketika marah berdoa keburukan untuk Jurayj. Ibunya mengatakan ketika sedang marah-marahnya, ya sudah hari ketiga manggil Jurayj nggak keluar lagi. Akhirnya marah. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumis. Ya Allah, jangan matikan Jurayj sampai dia melihat wajahnya pezina. Ya ini saking marahnya ya ibunya Jurayj. Dan Allah kabulkan doa ini. Ini pelajaran berharga jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kita sebagai orang tua ya, jangan berdoa keburukan untuk anak. Ya, yang rugi kita sendiri. Anak adalah aset kita. Darah daging kita. Kalaupun kita marah, ya marah, ya. Kalau tidak bisa ditahan, ya silahkan marah. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Ya. Kalau bisa marah tersebut kita ya tahan, ya. Ya, kalau bisa kita tinggalkan anak itu, kita wudu, ya. Kemudian kita berusaha untuk tidur, ya kita tenangkan hati. Karena kata-kata yang buruk ya bisa jadi diaminkan, ya, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatah. Akhirnya Bani Israel ya memperbincangkan tentang Jurayj dan ibadah. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha. Dan ketika itu ada seorang wanita pezina, tapi sangat cantik luar biasa. Faqalat in syi'tum la'aftinanna. Wanita ini mengatakan, apabila kalian mau, saya ingin menggoda dia. Fata'arradat lahu, falam yaltafit ilayya. Akhirnya benar ya, wanita ini mendatangi Jurayj dan menggodanya.
Tapi karena Jurej imannya sangat kuat, ya ibadahnya sangat luar biasa, Jurej ya nggak menoleh sedikit pun kepada wanita ini. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sauma'atihi. Akhirnya wanita ini ya tidak kurang akal. Wanita ini melihat ada penggembala kambing ya yang sedang tidur di tempat ibadahnya Jurej. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Akhirnya ya wanita pezina ini merelakan dirinya untuk dizinai oleh penggembala kambing tersebut. Dan akhirnya terjadilah kehamilan. Ketika dia melahirkan, wanita ini mengatakan, huwa min Jurej. Anak ini adalah anaknya Jurej. Orang-orang akhirnya marah. Marah kepada Jurej. Fa'atauhu fastanzaluhu wahadamu sawma'atah wa ja'alu yadribunah. Karena keadaan ini akhirnya orang-orang mendatangi tempat ibadahnya Jurej. Tempat ibadahnya itu dibangun agak tinggi. Dirobohkan. Mereka marah. Dan mereka memukuli Jurej. Faqala ma sya'nukum. Jurej heran. Ada apa dengan kalian ini? Maka mereka mengatakan, zanaita bihadhil baghi. Engkau telah berzina dengan wanita pezina ini. Fawaladat mink. Akhirnya dia melahirkan dan itu anakmu. Qala aina sabi. Akhirnya Jurej mengatakan, mana anaknya? Faja'u bihi. Maka mereka pun datang dengan dengan bayi tersebut. Faqala da'uni hatta usalli. Biarkan aku sholat dulu. Ya, jadi ada bayinya, Jurej minta izin kepada mereka. Saya ingin sholat dulu. Fasalla. Falamma insaraf atas sabiyya fata'ana fi batnih. Ketika Jurej selesai sholat, Jurej datang, ia mendatangi bayi tersebut dan memukul perutnya. Wa qala ya ghulam man abuk? Wahai bayi, siapa ayahmu? Maka ketika itu bayi ini mengatakan fulan ar-ra'i. Ayahku adalah penggembala yang bernama fulan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membantu Jurej yang ketika itu orang miskin, orang lemah. Membantu dengan apa? Dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, ini karamah. Ya, ini karamah. Anak kecil, ya masih bayi, sudah bisa menjawab ya pertanyaan. Fulan ar-ra'i. Fa'aqbalu ala Jurej. Akhirnya orang-orang yang tadi memukuli Jurej, ya menghancurkan tempat ibadahnya, akhirnya mereka yuqabbilunahu, mereka menciumi Jurej, wa yatamassahuna bihi, ya mereka ya mengelus-ngelus Jurej, ya. Wa qalu nabni laka sawma'atak min dhahabin. Mereka mengatakan kalau begitu kita akan bangun tempat ibadahmu dari emas. Qala la. Jurej mengatakan jangan. A'iduha min tin. Kembalikan seperti sedia kala ya dari tanah liat. Kama kanat. Fafa'alu. Maka akhirnya mereka pun melakukan yang diinginkan oleh Jurej, membangun tempat ibadahnya tersebut dengan tanah liat lagi. Ini menunjukkan kesederhanaan Jurej, menunjukkan bahwa Jurej orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak punya kedudukan. Ya, ini bayi yang kedua yang bisa berbicara. Yang ketiga adalah bayi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini, wa baina sabiyyun yarda'u min ummih famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanah. Ya. Jadi ada seorang bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Kemudian berjalanlah atau lewatlah seorang
yang naik ya kendaraan ya yang sangat eh, megah ya, sangat cantik, sangat indah. Ya kendaraan ketika itu ya kendaraan ya hewan ya, tapi dihias dengan hiasan yang sangat luar biasa. Ya dan hewannya juga hewan yang cantik. Faqalat ummuh, maka ibunya bayi ini yang sedang menyusui mengatakan, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikan anak laki-lakiku ini seperti orang ini. Fatarakat thadi. Akhirnya bayi yang sedang menyusu tersebut melepaskan puting susunya. Wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Dan bayi tersebut melihat ibunya. Wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Melihat orang tersebut. Bayi tersebut melihat orang itu. Faqal, Allahumma la taj'alni mithlah. Bayi ini mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Jangan jadikan aku seperti dia. Bayi bisa ngomong seperti ini ya. Bahkan ini doa yang sangat luar biasa ya. Thumma aqbala ala sadjihi. Kemudian setelah itu ya bayi ini nyusul kembali. Faja'ala yartadi'. Ya. Ya intinya bayi ini kembali ya nyusu ke ibunya. Wa marru bijariyah. Setelah itu orang-orang ya ada orang-orang yang ya datang dengan seorang wanita. Wahum yadribunaha. Orang-orang tersebut mengatakan orang-orang tersebut memukulinya dan mengatakan zanaiti sarakti, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Wahya taqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan wanita tersebut ya ketika dituduh dan dipukul-pukuli seperti itu, tuduhannya tuduhan yang dusta, ya hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Faqalat ummuhu, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Wanita yang sedang menyusui tadi mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anak laki-lakiku ini seperti wanita ini yang berzina, ya, yang mencuri. Fatarakar radha. Akhirnya bayi tersebut melepaskan puting susunya. Wa nadhara ilayya, dan melihat kepada wanita yang tadi dipukuli oleh orang-orang itu dan dituduh dengan tuduhan perzinaan, dituduh dengan tuduhan pencurian. Faqal, bayi itu mengatakan lagi, Allahumma ja'alni mithla. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Fahunalika taraja'al hadis. Ketika itulah antara ibu dan anaknya ini ya saling berbincang-bincang. Subhanallah, ini karamah ya. Jadi ibunya tahu anaknya berbicara, akhirnya anaknya diajak bicara dan bisa. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayi bisa berbicara. Faqalat, ibunya mengatakan, marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ja'al ibni mithlah faqulta Allahumma la taj'alni mithlah. Wa marru bihadhihi al-amah wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti sarakti. Faqultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha faqulta Allahumma ja'alni mithlaha. Jadi ibunya mengatakan, tadi ada orang laki-laki yang penampilannya sangat bagus. Kemudian aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau jadikan anak laki-lakiku ini seperti dia. Ternyata engkau malah mengatakan, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Ketika ada budak ya wanita dipukuli oleh orang-orang, dituduh dengan perzinaan dan pencurian. Kemudian aku berdoa mudah-mudahan anakku ini tidak seperti dia atau tidak engkau jadikan seperti dia. Ternyata engkau malah mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ada apa ini? Maka bayi itu mengatakan, inna dzalika rajul kana jabbar. Sesungguhnya laki-laki yang penampilannya sangat luar biasa itu adalah orang yang jabbar. Jabbar itu hatinya keras ya. Jabbar itu suka memaksa ya. Jabbar itu pemimpin yang otoriter, yang zalim ya.
Inilah Jabbar. Maka ketika ya anak itu tahu ya ini masih bayi, tapi mengetahui bahwa itu adalah orang yang demikian buruknya, maka ya akhirnya aku pun mengatakan, ya bayi itu mengatakan seperti ini. Makanya aku katakan Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni. Adapun budak wanita yang dipukuli oleh orang-orang tersebut, ya, mereka memang mengatakan engkau telah berzina, tapi sebenarnya dia tidak berzina. Wasarakti walam tasrik. Mereka mengatakan engkau telah mencuri, padahal dia tidak mencuri. Faqultu Allahumma ja'alni mithlah. Makanya aku mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Karena dia tidak melakukan keburukan. Ya, dia wanita yang baik. Jadikan aku menjadi orang yang baik. Baik, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, intinya ya di sini ketiga orang ini adalah orang-orang yang lemah dan mereka diberikan pertolongan yang sangat besar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang ya diberikan kelemahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baik dari sisi harta atau kedudukan atau badan, ya bergembiralah dengan ya dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Syukurilah keadaan tersebut, ya bersabarlah untuk menjalani keadaan ya sebagaimana yang Allah inginkan. Walaupun ini tidak menafikan usaha untuk memperbaiki keadaan. Silakan berusaha sebaik mungkin sesuai dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang ya keadaannya kita tidak berubah, ya memang Allah menginginkan kita seperti itu, ya bersabarlah dan ingatlah keutamaan-keutamaan orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya kedudukan di dunia ini, tapi mereka bisa tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama pemaparan dari Ustadz mengenai keutamaan kaum lemah dan kaum fakir muslimin. Di sini saya akan mengundang para peserta kajian untuk bertanya. Namun sebelumnya saya juga ada pertanyaan Ustadz, dan ini sudah lama menggelitik hati saya sebetulnya. Karena sebenarnya dan sehari-hari kita juga sering bertemu kaum fakir muslimin kan Ustadz. Kaum fakir yang kebanyakan di jalan itu kan kita juga tahu bahwa karena kebanyakan penduduk Indonesia muslim, ya pasti kaum fakirnya juga pasti muslim juga. Nah, kemudian kadang-kadang dia juga bawa anak, bawa Ustadz, bawa keluarga, dan akhirnya tersentuhlah hati kita. Sedangkan kita pun sudah dihimbau oleh pemerintah untuk tidak memberikan harta langsung kepada kaum-kaum tersebut, Ustadz. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita sebagai Muslim ini harus bersikap, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Iya, ya jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kalau kita ingin memberikan bantuan kepada fakir miskin, ya kita juga harus memperhatikan aturan-aturan yang dibuat oleh negara, ya. Jadi ketika negara ya melarang kita untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin di tempat-tempat tertentu, maka jangan lakukan itu. Dan cari jalan lain ya yang tidak bertentangan dengan Islam, juga tidak bertentangan dengan aturan negara. Ya. Karena ya kebaikan kita jangan sampai menjatuhkan kita ke dalam masalah. Kita berada di negara yang punya aturan. Dan negara tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada fakir miskin, tidak. Tapi negara ingin menertibkan, ingin mengatur bagaimana agar jalanan tersebut ya benar-benar aman, ya nyaman dipakai oleh orang-orang, ya orang-orang tidak terganggu.
Kalau misalnya ya setiap orang yang meminta-minta di jalan tersebut, misalnya di lampu merah, kita kasih, maka efeknya buruk. Ya, kebaikan kita akan berefek buruk. Maka jangan lakukan ini. Efek buruknya apa, Ustadz? Efek buruknya nanti akan semakin banyak orang yang seperti itu. Kalau semakin banyak orang yang seperti itu, akhirnya apa? Ya, pejalan yang menggunakan jalan tersebut menjadi tidak nyaman. Dan bisa jadi orang tersebut malah ya tertabrak, ya ini, dan ini bahaya, ya. Bahaya bagi yang nabrak, bagi yang tertabrak juga bahaya. Ya, dan ya ini tentunya ya tidak baik ya. Maka lakukan kebaikan ya, tapi jangan sampai kita melanggar ya peraturan. Ya. Kita masih bisa memberikan kebaikan kepada fakir miskin tanpa jalan itu. Ya, Allah taala alam. Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ada satu hal lagi yang saya perhatikan tadi adalah mengenai sumpah fakir miskin Ustaz. Di mana Ustadz menerangkan sekali bahwa memang dari sumpah fakir miskin ini memang sangat apa namanya istilahnya sangat afdol sekali Ustadz ya. Bahkan seorang ibu yang mendoakan kejelekan untuk anaknya pun istilahnya diinikan juga dikasih jalan juga oleh Allah Ustadz. Nah, bagaimana kalau kita sebagai kalau memang tidak bisa memberikan harta itu, tapi kita memberikan semangat untuk pada fakir miskin ini untuk bersumpah agar mereka kehidupannya meningkat, Ustadz. Misalnya dengan ya misalnya dengan cara-cara gimana lah, Ustadz gitu. Gimana menurut Iya, Ustadz? iya, biasanya ya sumpah itu yang disebutkan di dalam hadis-hadis ya, itu karena keadaan yang mendesak ya. Karena keadaan yang mendesak untuk melakukan sumpah itu. Ya seperti misalnya ketika ada eh, Rabi' binti eh, ada seorang sahabat wanita yang namanya Rabi'. Jadi ini wanita ini qadarullah ma syaa fa'al memecahkan gigi serinya orang lain. Hmm. Akhirnya ya eh, keluarganya orang yang dipecahkan giginya itu menuntut ya agar giginya Rabi' juga dipecahkan sebagai balasan. Dan ketika itu Rasulullah SAW menyepakati hukuman itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wasin bisin. Jadi gigi harus dibalas dengan gigi. Ya. Ketika akan dipecahkan, ya ada seorang sahabat yang bersumpah, demi Allah, giginya Rabi tidak akan dipecahkan. Demi Allah, giginya Rabi tidak akan dipecahkan. Jadi dan ini sumpah ini di depan Nabi SAW. Ya, dan maksud dari sumpah ini, ya, jadi orang ini eh, ingin berusaha agar giginya Rabi' ini, seorang wanita ya namanya Rabi', ini tidak dipecahkan dengan melobi keluarga korban. Akhirnya setelah mengucapkan sumpah ini, orang ini berusaha untuk melobi keluarga korban. Dan akhirnya dimaafkan. Sehingga giginya Rabi' ya memang terbukti akhirnya tidak dipecahkan atau dipatahkan untuk balasan dari perbuatannya atau kesalahannya. Ya, ini seperti ini ya. Jadi bersumpah ketika memang keadaannya terhimpit. Itulah sumpah-sumpah yang dimaksud dalam hadis ini. Keadaannya terhimpit. Misalnya ada orang yang dihinakan ya, akhirnya dia bersumpah-sumpah. Ya demi Allah engkau akan celaka misalnya. Ya ini berbahaya ya. Sumpah-sumpah yang seperti ini berbahaya. Jadi bukan dalam keadaan yang wajar atau biasa, tidak. Tapi karena ada keadaan tertentu yang mendesak dia untuk bersumpah, akhirnya dia bersumpah. Ya seperti tadi yang ibu tadi ya. Ya. Ibunya Juraij. Ya. Ya itu kan memang keadaan yang sangat menjengkelkan ya. Jadi sehari
Ya, hari pertama didatangi, Juraij datang sholat, dipanggil nggak datang. Padahal sholatnya kan sholat sunnah. Hari kedua datang, pas sholat sunnah lagi, dipanggil nggak datang. Hari ketiga, ya sholat sunnah lagi, dipanggil nggak datang. Ini kan sesuatu yang sangat menjengkelkan, makanya sampai ibunya ya bersumpah, ibunya berdoa keburukan untuk Juraij ini. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sampai dia melihat wajahnya pezina. Dan itu yang akhirnya terjadi. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah doanya itu bukan doa berzina. Bukan mengatakan, ya Allah jangan matikan dia sampai dia berzina dengan seorang pezina. Enggak. Ya. Sampai engkau perlihatkan dia wajahnya pezina. Pezina wanita. Dan akhirnya, ya Juraij melihatnya, tapi alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Juraij. Ya. Allah jadikan Juraij tidak terpengaruh sama sekali oleh wanita tersebut. Ya, Allahu a'lam. Ya, Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir Ustadz dari jamaah. Bismillah, Ya. Ustadz izin bertanya, ada kekhawatiran karena akan melemahkan giroh berusaha umat, bagaimana bila umat mencukupkan diri dengan yang ada saja gitu Ustadz. Jadi tidak itu. Jadi jazakallahu khairan Ustadz. Bagaimana Ya. pendapat? Iya, tadi saya sampaikan ya bahwa hadis-hadis yang kita bahas tadi, ada satu ayat yang kita juga bahas ya. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk menjadi orang miskin. Ya. Jangan kita jadikan sebagai alasan untuk menjadi orang miskin. Ya. Kenapa? Ya. Karena kita juga diperintahkan untuk bekerja. Kita disunnahkan untuk mencukupkan diri kita dengan ya tangan kita, dengan usaha kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada makanan yang lebih baik dari makanan yang dimakan oleh seseorang dari hasil tangannya sendiri. Ya, ini anjuran ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada umatnya untuk mencari harta, ya, mencari penghidupan. Dan tadi saya sampaikan, jadilah orang yang saleh apapun keadaan kita. Jadilah orang yang saleh apapun keadaan kita. Tadi saya sampaikan, orang kaya juga dipuji ketika dia saleh. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Di antaranya orang yang kaya raya dan dia saleh. Dia menggunakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Pemimpin juga ada yang dipuji. Ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana di hari itu tidak ada naungan selain naungannya. Yang pertama disebutkan imamun adlun, pemimpin yang adil. Jadi sebagai seorang penguasa, ya kalau kita diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang saleh. Gunakan kekuasaan tersebut ya untuk kebaikan umat, untuk kebaikan manusia. Jadi poinnya bukan bagaimana saya menjadi orang miskin, ya. Tapi poin bab ini, jadikan ini sebagai hiburan bagi kita yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kekurangan harta atau kekurangan dari sisi kekuatan, ya, atau kekurangan dari sisi kedudukan. Ini sebagai hiburan bagi kita dan manfaatkan keadaan itu, ya. Manfaatkan keadaan itu. Jadi poinnya di sini, jadilah seorang hamba yang saleh apapun keadaan kita. Keadaan kita kaya, maka jadilah orang yang kaya yang saleh. Kalau keadaan kita miskin, jadilah orang yang miskin dan saleh. Ya. Ada yang kebalikan, jemaah. Ada orang miskin tidak saleh. Ada orang yang miskin tidak saleh. Ya, kemiskinannya untuk apa? Ada orang miskin di luar Islam, kafir. Di neraka selama-lamanya, padahal ketika di dunia juga sengsara. Ada yang seperti itu. Ya. Ada juga, ya, dan ini juga lumayan banyak ya, orang yang kaya, ya, dan dia jauh dari Islam. Banyak. Karena memang harta itu fitnah.
ya harta itu fitnah. Ya intinya jangan jadikan dalil-dalil tadi ya sebagai alat untuk menyerah dengan keadaan, kemudian malas bekerja, padahal ada tanggung jawab yang harus dia tunaikan, ya. Ya, tapi jadikanlah ini sebagai penghibur ketika keadaan kita seperti itu, ya. Seperti tadi ya, saya sampaikan juga tadi bahwa perihal atau keadaan seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Maka itu yang terbaik untuk dia. Ketika keadaan dia buruk, dia misalnya mendapatkan banyak musibah, akhirnya dia bisa bersabar. Dan itulah yang paling baik untuk dia. Bukan berarti orang mencari-cari musibah. Ketika dikatakan bahwa orang yang dapat musibah dan bersabar, ya maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Ini ya, hadis ini jangan difahami, oh berarti kita disarankan juga cari musibah ya. Oh berarti kalau kita kena musibah ya sudah ya dijaga saja musibahnya, jangan diubah-ubah. Ya tidak seperti itu jemaah. Ya tapi kita berusaha untuk memanfaatkan ya apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kebaikan. Untuk kebaikan kita, untuk akhirat kita. Ya, demikian wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Semoga bagi kita yang mendengar bisa mendapatkan manfaat Amin. dan juga bisa kita terapkan apa yang sudah Ustadz sampaikan. Amin. Dengan demikian saya akan akhiri ya Ustadz ya. Ya. Kajian kita pada malam hari ini kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Barakallah.